anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Miss Hotli pada hari ini dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 5. Nah, hari ini kita secara khusus akan belajar tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, bagaimana kalian dapat menjelaskan proses masuknya dosa ke dalam dunia dan menjelaskan asal-usul dosa itu serta dengan konsekuensinya. Nah, Miss Hotli berharap setelah kalian belajar ini, kalian dapat menjelaskan proses masuknya dosa ke dalam dunia dan kalian dapat menjelaskan konsekuensi dari dosa tersebut. Nah, baik, kita akan langsung saja kepada pembelajaran kita, yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ya, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Ya, Allah menghendaki manusia selalu bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Dia. Tapi kita akan melihat bahwa manusia melanggar perintah Allah. Ya, manusia ingin seperti Allah. Manusia ingin menyamai dirinya seperti Allah, dan itu melanggar perintah Allah. Dia, Allah yang kita sembah adalah kudus, dan dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Sekali lagi Miss Hotli ingatkan, dosa memisahkan manusia dari Allah. Dosa mendatangkan kutukan, hukuman. Adam dan Hawa mendapat konsekuensi dari dosanya. Akibat dosa terjadi sampai hari ini. Ketika Adam dan Hawa berdosa, sampai hari ini manusia menjadi berdosa. Bahkan bayi yang baru lahir sudah mempunyai dosa. Itulah akibat dosa yang berlaku sampai hari ini. Sejak pelanggaran Adam dan Hawa di Taman Eden, dosa masuk ke dalam dunia karena mereka ingin menyamai Allah. Tidak ada yang tidak berdosa meskipun bayi yang baru lahir, ya. Bahkan bayi yang baru lahir sekalipun tidak luput dari dosa. Dosa itu mendatangkan penderitaan. Manusia saat ini hidup di dalam dosa. Ada ketakutan, ada kejahatan, ada keserakahan, ada pikiran jahat, ada egois, ya, bahkan lain-lain. Semua itu adalah akibat dari dosa. Bahkan Adam dan Hawa mendapatkan hukumannya ketika mereka berdosa. Ya, manusia melakukan semua kejahatan itu hingga hari ini. Manusia ciptaan Tuhan mulia, diberi kuasa untuk mengatur bumi, ya. Tetapi dosa membuat semuanya kacau. Manusia menjadi budak iblis, ya. Karena berdosa menjadi budak iblis, manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri dari dosa. Manusia terperosok ke dalam lumpur yang dalam, seperti orang yang sedang tenggelam di tengah-tengah lautan yang luas, tidak ada pertolongan. Begitulah manusia yang berdosa. Manusia berdosa tidak dapat menolong dirinya dan orang lain. Bagaimana dia bisa menolong orang lain? Dirinya sendiri tidak dapat ditolong. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Lalu upah dosa adalah maut. Artinya setiap dosa harus mendapatkan
hukuman kematian. Siapa saja yang berdosa akan mendapat hukuman kematian. Manusia yang tadinya mulia menjadi hina. Manusia yang tadinya adalah sahabatnya Allah menjadi jauh dari Allah. Dosa memisahkan manusia dari Allah, karena Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Dia tidak akan bisa berhubungan dengan dosa. Dan sejak manusia terpisah dari Allah karena dosa, manusia mengalami banyak sekali penderitaan. Manusia tidak mengalami kedamaian, dan Allah menjauh dari dosa. Nah, konsekuensi dosa tidak berlangsung pada zaman Adam saja. Sampai hari ini, tadi Miss Hotli sudah jelaskan bahwa berlaku sampai hari ini. Akibat dosa yang terjadi di Taman Eden, dampaknya, akibatnya terjadi sampai hari ini. Hukuman dosa juga terjadi saat ini. Tidak tunggu kita mati dulu baru ada penghukuman dosa, tidak. Ketika kita mengalami sakit penyakit, merasa marah, merasa kecewa, itu adalah akibat dari dosa. Siapa yang terpisah dari Allah tidak akan diberkati, melainkan akan mendapat kutukan dan penderitaan. Karena itu, manusia berdosa menjadi seteru atau musuh Allah. Hiduplah menjadi pelaku perintah Tuhan. Jangan melanggar perintah Tuhan, maka kita akan mendapat berkat-berkat Tuhan. Nah, demikian pelajaran kita pada saat ini. Miss Hotli berharap kalian semuanya semakin memahami bagaimana dosa membuat manusia menderita. Karena itu, taatlah kepada firman Tuhan dan lakukan perintahnya dengan penuh kasih kepada Allah. Demikian, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.